Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Bapak Ibu, kita bersyukur karena pagi ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita pagi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, biarlah kedatangan kita, kehadiran kita dalam ibadah pagi ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah pujian yang boleh kita nyanyikan, itulah yang menjadi kerinduan kita untuk terus memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kita naikkan sekali lagi Bapak. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Nya. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan hadirat-Mu
ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan,
Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu pagi ini. Namun terlebih dahulu ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan. Kami mengakui keterbatasan kami. Kami mengakui keberdosaan kami di hadapan. Bahwa kami adalah sebenarnya orang yang tidak layak di hadapan. Orang yang selalu bersalah di hadapan. Tetapi karena kemurahan Tuhan mencari kami. Tuhan membawa kami untuk berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pagi ini, kami diperkenankan oleh Tuhan. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah serangkaian ibadah pagi ini Tuhan pimpin. Dari awal hingga kami akhiri. Biarlah Yesus yang berotoritas. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Sekali lagi saya akan menyapa kita salam. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sangat mempesona. Kuasa Tuhan itu sangat mempesona. Oleh sebab itu, biarlah pujian ini kita nyatakan dengan iman. Mari kita naikkan pujian. Sungguh Kau mempesona. Mari katakan dengan iman, sungguh Kau mempesona Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh Kau mempesona Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku beriman, mahkota kehidupanku. Biarlah pujian yang boleh kita naikkan Bapak Ibu menjadi kerinduan hati kita untuk menyatakan, Tuhan, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku,
terus naikkan pujian kita yang berkata, "Ku kan terbang." Mari bersama-sama katakan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tuhan, kita bagi kakiku. Jalanku, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, murnikan hatiku. Hatiku serahkan seutuhnya, genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya, Yesus jiwaku aman dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku
Usahakan bagimu, oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa dengan Yesus. Kau perjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku amankan tanganmu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa dengan Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus, serupa denganmu Yesus, serupa denganmu Yesus. Bapa, inilah doa hati kami, inilah kerinduan kami, supaya Engkau menyucikan akan hati kami ini. Bapa, biar Engkau Tuhan yang menuntun kami untuk menjadi hidup kudus dan berarti bagi Tuhan. Bapa, sebentar kami akan baca firman-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkannya. Karena itu Tuhan, kami mohon daripada-Mu, urapan-Mu atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang berbicara kepada kami bukan lagi dari pikiran hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Pagi ini kita akan membahas satu tema yang tidak mudah, tetapi tema ini penting dan perlu kita pelajari bersama-sama. Hati yang suci. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa yang ditulis oleh LAI yang menerjemahkan Matius 5 ayat 8 dengan kata yang suci hatinya itu tepat. Tetapi saudara, banyak orang ketika membaca ayat ini lalu berkata demikian, apakah mungkin orang mempunyai hati yang suci? Di mana kita mendapatkan hati orang yang suci saat ini? Sejak dulu tidak ada seorang pun yang dapat hidup suci. Tidak mudah. Kenapa begitu? Orang berpendapat demikian karena kita semua memiliki pemikiran yang egois. Bahkan kita dapat menjembunyikan tingkah laku kita yang tidak senonoh dan pemikiran yang kotor. Bagaimana mungkin bisa suci hatinya? Pada zaman Yesus saja, untuk orang-orang masa itu memiliki hati yang suci, yang mengalahkan keegoisan, keserakahan, kebencian, kemarahan, dan semua tindakan yang najis, sangat sulit untuk dilakukan. Zaman Yesus pada waktu itu ada Yesus, tetapi hati orang-orang sulit untuk mendapatkan kesucian. Apalagi pada saat seperti ini, di mana semua terbuka, semua dapat kita accept dengan mudah sekali. Ketika mata kita mengembara untuk melihat hal-hal yang indah, coba lihat. Ketika kita melihat hal-hal yang indah, mata kita mengembara. Tetapi di situ ada pandangan yang menggoda. Hati kita akan segera mengikutinya. Kita sering berpikir dan kita sering berikrar untuk berubah, untuk menjadi suci, untuk hidup yang tepat. Tetapi gagal. Dan gagal. Dan gagal lagi. Gagal lagi. Kita tidak mampu untuk itu. Mari kita gali lebih dalam lagi makna dari kata suci hatinya itu. Pertama, mari kita lihat latar belakang dari ayat ini ditulis atau ayat ini dibacakan oleh Yesus. Bangsa Israel sebelum Yesus memulai pelayanannya, keadaannya sangat menyedihkan. Secara politik, ekonomi, sosial, serta rohani. Sejak ratusan tahun mereka berada di bawah
kekuasaan orang asing yang menjajahnya. Negeri itu sangat menderita, hanya memiliki sedikit kebebasan untuk meningkatkan ekonomi mereka, dan itu pun sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh dikenakan pajak yang sangat besar oleh pemerintah Romawi. Ini adalah masalah, ini adalah kesulitan yang dialami Israel. Mereka sangat mengharapkan Mesias untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Mereka sangat berharap, sangat menantikan akan Mesias. Keadaan itu membuat Israel sangat menderita. Iman mereka kepada Tuhan Allahnya begitu lemah. Boleh dikatakan mereka hampir kehilangan iman. Kehilangan iman kepada Allah. Saya harap jangan ada yang pakai HP. Tolong kita hormati firman Tuhan. Sangat disayangkan keadaan iman yang sudah sangat merosot ini tidak disadari oleh para pemimpin Yahudi yang saat itu menjadi imam-imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka yang mengerti agama, mereka yang tahu kehidupan rohani, tapi justru tidak bisa menilai akan keadaan ini. Ahli Taurat dan imam-imam Yahudi mempergunakan agama untuk ikut menekan Israel, menekan bangsa sendiri. Rakyat yang sudah menderita, mereka lebih menderita lagi, lebih ditekan lagi. Kenapa begitu? Para imam, para pemimpin-pemimpin bangsa hanya bisa berkuasa di dalam bidang keagamaan saja. Dan pemerintah tidak mau tahu urusan di dalam keagamaan. Dalam hal agama, para imam dan ahli Taurat serta para Farisi dan Saduki mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk meningkatkan harkat dirinya. Kejadian ini berlarut-larut menekan pada saat Yohanes Pembaptis datang membawa sedikit angin segar. Orang Israel menganggap inilah Mesias, ini sang Mesias. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bukan Mesias. Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan Tuhan." Dan orang-orang banyak yang bertobat pada saat itu. Ada sesuatu yang baru. Orang-orang Israel tahu bahwa suatu hari akan ada percikan air yang akan menyucikan mereka. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 berkata demikian, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu.
Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Rohku akan kuberikan mendiami di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku. Dan melakukannya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini membangkitkan Israel saat itu. Kenapa? Bukan tidak mungkin orang menjadi suci. Ada cara untuk menjadi suci. Tuhan bisa buat itu. Tuhan bisa melakukan. Mari kita gali lebih dalam lagi akan apa yang disebutkan yang suci. Tadi itu bagian pertama tentang latar belakang. Sekarang bagian yang kedua. Mari kita lihat arti suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, dituliskan demikian. Dalam bahasa Inggris, ditulis, blessed are the pure in heart. Dalam bahasa Yunani, disebutkan kata ros, yang berasal dari kata kataroi, yang artinya murni, bersih, taat, sesuai aturan hukum, layak, tidak ada kecurangan, tulus, benar, dan tanpa noda. Suci hati, artinya hati yang murni, bersih, dan tidak bercela, tulus, benar, tanpa noda. Hati diterjemahkan dari kata kardia. Bahasa Indonesia mengatakan hati. Tetapi di dalam bahasa Inggris maupun di bahasa aslinya, kardia. Kardia itu jantung. Kalau hati ada di sini. Tapi ini hati disebutkan bukan di sini. Tapi kita bahasa Indonesia kita jantung sebenarnya ada di sini. Tetapi bahasa itu sudah dimaklumi dan bisa diterima. Mari kita lihat kan bacaan tadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka yang suci hatinya berbahagia. Dengan demikian, kita harus memiliki hati yang suci supaya kita berbahagia. Coba perhatikan ini. Apa yang saya katakan. Kita harus memiliki hati yang suci supaya kita berbahagia. Apakah ungkapan saya yang saya katakan ini benar, bisa diterima atau tidak? Kita harus memiliki hati yang suci supaya berbahagia. Benarkah demikian? Baik, coba kita perhatikan. Pernyataan ini bisa benar. Tetapi sebetulnya
apa yang saya ucapkan tadi baik, hanya baik. Kalau melihat dari kata baiknya, dari kata itu memang pernyataan itu baik. Ada saatnya kita harus betul-betul melakukan apa yang diminta. Kita harus. Kalau guru-guru di sekolah menasihati murid-muridnya di sekolah, perlu melihat situasinya. Apa perlu memakai kata harus atau tidak? Kata harus adalah penekanan dari luar, dari diri murid atau dari anak-anak kita. Karena kalau tidak ditekan, tidak dilakukan. Jadi harus ditekan, harus pakai kata harus. Sebenarnya belajar itu harus muncul dari diri, bukan harus ditekan. Tetapi ada suatu saat kita mengatakan harus, berarti ada penekanan. Nah, kita kembali kepada kata tadi. Kita harus memiliki hati yang suci supaya kita berbahagia. Kalau kita dikatakan harus memiliki hati yang suci, Tuhan tidak pernah menekan kita untuk menjadi suci. Tidak pernah menekan. Memiliki hati yang suci adalah satu kesadaran. Tidak perlu diharuskan. Tetapi adalah satu karakter pribadi yang muncul, yang harus nampak. Bukan karena dipaksa. Kita bukan harus, tetapi kita mengeluarkan sendiri. Berkarakter sendiri. Harus seperti itu. Itulah yang sebetulnya harus nyata. Kita seringkali pakai kata harus. Sebenarnya itu adalah satu yang muncul mestinya menjadi sifat kita. Itulah karakter kita menjadi suci. Tetapi karena kita tidak bisa menjadi suci. Sulit untuk menjadi suci. Tidak mudah. Seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan tadi Yeskiel yang 36. Kita suci bukan karena kita bisa jadi suci. Karena dari sendiri kita tidak bisa. Bukan karena kemampuan kita bisa menjadi suci. Coba perhatikan lagi. Saya akan ulangi lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Bukan usaha sendiri untuk jadi baru. Tidak bisa. Setelah kita mendapatkan hati yang baru dari Tuhan, kita bisa bertindak orang yang mempunyai hati yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tidak mudah, saudara, menjauhkan segala sesuatu yang tidak benar. Kalau Tuhan tidak menjauhkan kita dari situ. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Untuk dapat hati yang taat, itu dari Tuhan. Kita ingin taat. Seringkali gagal. Kenapa? Karena kita anggap kita mampu. Tuhan yang memberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Saudara, di sini kita bisa untuk hidup benar. Karena Tuhan yang menetapkan itu. Roh Tuhan yang mendiami kita. Itu yang membuat kita
menjadi taat melakukan aturannya. Daud di dalam pengakuannya kepada Tuhan tertulis di dalam Mazmur 51. Kita tidak akan baca semua, tapi Mazmur 51 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan Engkau dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Daud di dalam kehancurannya, di dalam penyesalannya akan dosanya, dia tahu dia tidak mampu lagi untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia hanya bisa berseru pada Tuhan. Engkau yang berkenan kepada kebenaran. Tuhan yang menolong dia. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-10. Daud dengan rendah hati berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Kita tidak mampu untuk memiliki hati yang suci. Karena hati kita penuh dosa. Saya sudah menyebutkan hati itu apa tadi. Di dalam terjemahan bahasa Inggris. Hati yang suci dikatakan pure heart. Bahasa Yunani mengatakan kataros. Dari kata ini diturunkan kata katarsis. Yang artinya membuat murni dengan membersihkannya dari segala kotoran dan segala sesuatu yang mencemarkan. Katarsis adalah kata yang dipakai di dalam dunia psikologi untuk membersihkan pikiran dan emosi. Kata Yunani katarsis berelasi dengan kata kastus dalam bahasa Latin. Dan dari kata itu kita mendapatkan kata chaste, chasten di dalam bahasa Inggris yang artinya mendisiplin dengan maksud memurnikan, membersihkan kelakuan seseorang. Kata itu juga dipakai untuk memurnikan metal yang harus dipanaskan supaya murni. Saudara-saudara, hati yang suci, murni, dengan satu tujuan, tidak mendua hati. Karena mendua hati sering menjadi hambatan yang besar di dalam mengiring Tuhan. Hati yang tulus lebih baik, lebih indah dari kata kesungguhan. Kadang-kadang kita mendapatkan motif yang ada di balik hati kita. Tujuan yang ada di dalam hati kita tampak begitu sungguh-sungguh. Seperti kita sungguh-sungguh, begitu keras, sungguh-sungguh. Tetapi sayangnya, seringkali tujuannya untuk begitu keras dengan tujuan kita. Begitu keras, kita mengarah kepada perbuatan dosa. Ada contohnya. Di dalam 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18, ayat yang ke-28, dituliskan demikian. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Inilah suatu contoh yang amat tragis. 400 Nabi Baal, 450 Nabi Baal bersatu hati
dengan bersungguh-sungguh untuk satu tujuan, untuk bisa mengalahkan Nabi Elia. Dengan apa? Memohon Baal membakar persembahannya. Minta api dari Baal bisa membakar akan korbannya. Para penyembah Baal mendukung para Nabi Baal 450 bernari-nari, bahkan berteriak-teriak, Baal, minta api, dengan keras, dengan sungguh, sampai menoreh tubuhnya. Tubuhnya disakiti. Karena apa? Dianggap itu satu kesungguhan yang luar biasa. Dan mereka memang sungguh-sungguh. Untuk Baal mempersembahkan akan persembahan. Hati para Baal tidak tulus. Baal bukan Allah yang patut disembah. Perhatikan. Tujuannya, kesungguhannya, tetapi arahnya salah kepada Baal. Ini berbahaya. Orang Farisi percaya mereka dapat berkenan kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tampaknya baik. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh persembahan-persembahan, melakukan doa-doa seperti orang tampaknya suci sekali. Tiap-tiap sudut jalan berhenti berdoa. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, hadas manis dan jintan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hati yang suci tidak munafik. Standar Allah untuk hati yang suci adalah dirinya sendiri. Standar kesucian kita bukan didasarkan atau standarnya nabi-nabi atau orang yang kudus. Bukan. Allah yang menjadi standar kesucian kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Demikianlah kita memiliki hati yang kudus, hati yang suci seperti itu. Nah, sekarang bagian yang ketiga, cara untuk memperoleh hati yang suci. Tadi hati yang suci sudah dijelaskan. Dan sekarang cara untuk memperoleh hati yang suci. Banyak orang berpendapat harus hidup mengasingkan diri, menjauhkan diri dari cara hidup yang normal, mengucilkan diri, dan merenungkan untuk disucikan. Hidup seperti biarawati, seperti para biarawan, seperti para orang-orang yang suka bersemedi. Dengan meditasi, mengosongkan dirinya, dan terus berdoa sepanjang hari. Puasa disertai tidak memikirkan hal-hal duniawi
yang penuh dosa. Mengosongkan diri. Perhatikan. Hal ini banyak dilakukan supaya kita dipenuhi oleh roh. Ini hati-hati. Jangan mengosongkan diri. Ketika engkau dirimu kosong, siapa yang akan masuk? Iblis yang akan masuk. Jangan berpikir mengosongkan diri. Banyak gereja mengajarkan kosongkan diri supaya Roh Kudus masuk. Hati-hati. Roh Kudus masuk bukan karena kita mengosongkan diri, tetapi Tuhan yang membersihkan kita dan menyucikan kita. Alkitab dan pengalaman gereja mula-mula mendukung cara-cara yang ada, yang tadi kita bersama-sama bahas. Masalah dosa dan ketidaklayakan bukanlah karena dari dunia, bukan karena ada di dunia yang ada di sekitar. Seringkali kita berpikir hati kita tidak suci karena lingkungan yang ada di luar, yang ada di sekitar kita. Tetapi justru yang perlu diperhatikan yaitu kedagingan dan keduniawian ada di dalam kita, bukan di luar kita. Di luar memang banyak, tetapi keduniawian itu jangan ada di dalam kita, bukan ada di dalam diri kita. Keduniawian yang ada di dalam diri kita dan segala kotoran yang ada di dalam kita, itu dan kedagingan kita, yang harus dikeluarkan. Itu yang menjadi penghalang untuk menjadi hidup yang suci. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyediakan apa yang menjadi tuntutan Tuhan untuk mendapatkan hati yang suci. Bukan kita yang mencari dan mendapatkan hati yang suci untuk dapat ditunjukkan kepada Tuhan. Bukan dari kita yang cari. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan sudah menyediakan jalan kepada kita untuk hidup suci dengan hati yang suci. Ada 4 cara yang dituliskan. Pertama, kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk hidup suci tanpa tuntunan dan kuasa Tuhan. Tidak mampu kita. Amsal 20 ayat yang ke-9 berkata demikian. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Amsal mengatakan itu. Bisakah kita membersihkan hati kita sendiri? Amsal bilang tidak mungkin. Yang kedua, tinggallah di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan kita firman yang sudah dikatakan kepada kita, dan itu ditanamkan di dalam hati kita. Sangat penting. Ini yang ketiga, sangat penting untuk selalu mengawasi, mengontrol hidup kita, berjalan dalam pimpinannya. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup di dalam roh. Hidup oleh roh. Saudara-saudara, apakah kita hidup oleh kedagingan kita, oleh diri kita? Bukan. Kalau kita ingin hidup yang suci, hidup oleh roh.
Yang keempat, kita perlu berdoa. Kita tidak dapat hidup dalam kehendak Tuhan dan mengerti firman-Nya tanpa hidup dekat dengan Tuhan di dalam doa. Hidup di dalam doa mendekatkan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagaimana dapat ini? Di dalam doa. Tetap berdoa. Dan bagian yang terakhir, bagian yang keempat, hasil dari hati yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada kebahagiaan yang tidak terkatakan. Mendapatkan hati yang suci. Ada kebahagiaan. Coba perhatikan ya. Berbahagialah saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lain, blessed. Tetapi di dalam terjemahan Indonesia, berbahagialah. Sesuatu yang luar biasa. Bahagia. Apakah saudara berbahagia? Menikmati kebahagiaan. Ini lebih tinggi daripada sukacita. Bahagia. Nah, sekarang saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam kata mereka, coba lihat di situ. Adakah kita di antara mereka itu? Adakah kita di antara dari kata mereka itu? Apa kita dapat memasukkan diri kita di situ, di kata mereka? Jika hati kita telah disucikan, saat kita diselamatkan, maka kita mulai hidup di dalam hadirat-Nya. Maka kita termasuk di dalam kata mereka. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita masuk di situ. Kita ada di situ. Di dalam Keluaran 33 ayat 18. Musa minta kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat Engkau, Tuhan. Perlihatkanlah wajah-Mu. Tuhan bilang, orang yang melihat aku tidak akan bisa hidup. Tetapi karena kemurahan Allah, karena kebaikan Tuhan, karena rahmat Allah, Musa diperkenankan oleh Allah. Dan jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Musa melihat kemuliaan Allah. Bukan wajahnya, tapi melihat kemuliaan-Nya. Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Apakah Ayub melihat Yesus? Melihat Tuhan? Tidak. Tetapi kata-kata firman Tuhan itu dapat dilihatnya, dapat dibacanya. Dan dia berkata, aku memandang Engkau. Aku mataku sendiri melihat Engkau. Ini yang dikatakan oleh Ayub. Orang bisa memandang Allah karena anugerah Allah yang dirindukannya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Hati yang rindu akan Allah, melihat Allah di dalam kerinduannya. Karena hatinya telah disucikan. Kita dapat memandang Allah. Kita dapat melihat Allah.
dalam kelayakan, di dalam keadaan yang kudus. Setelah kita menerima Yesus, kita mengerti apa arti hidup kudus. Kita disucikan untuk dapat melihat kebenarannya melalui firman-Nya dan melalui semua karyanya yang kita nampak di antara kita semua. Kita rindu akan firman-Nya. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah bagian yang harus kita bersama-sama menikmati. Di dalam perjamuan kudus, kita tahu bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Dia sudah berkorban supaya kita dikuduskan, supaya kita disucikan. Sebentar kita akan makan perjamuan kudus. Mari kita datang padanya dengan hati yang kudus. Tuhan, sucikan supaya kami layak untuk melihat Engkau di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang menjelaskan kepada kami supaya kami memiliki hati yang kudus, hati yang suci, hati yang murni, tidak bercacat. Dan itu bisa terjadi oleh karena pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Engkau sudah, Tuhan, berkorban buat kami supaya kami menjadi suci. Kau kuduskan semua kesalahan kami, disucikan. Kau melihat hati kami menjadi suci sekarang karena Engkau yang menguduskannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu jelas buat kami. Tolong Tuhan, supaya firman Tuhan terus menuntun kami. Dan perjamuan kudus yang sebentar kami nikmati menjadi peringatan kami akan Engkau yang sudah berkorban buat kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan. Ya, Pak Evan tolong. Mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kepada kami akan karya keselamatanmu yang terbesar di dunia ini. Kau telah rela berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kalau sebentar kami akan minum dan makan tubuh dan darah. Sucikan hati kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak untuk makan dan minum tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Inilah tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk kampunan dosa. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Guru-guru sekolah minggu sudah ada. Yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah terteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh rohku, oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah berkorban buat kami, Tuhan. Engkau menderita. Engkau rela lakukan itu semua, Tuhan. Engkau diperlakukan tidak adil. Tetapi Engkau mengambil bagian itu, Tuhan. Engkau mau menderita buat kami, Tuhan. Karunia-Mu begitu besar. Anugerah-Mu begitu besar buat kami, Tuhan. Kami yang hina. Kami yang kotor, penuh dengan noda. Tuhan hampiri. Supaya kami tidak masuk ke dalam kematian yang kekal. Tapi Engkau datang menebus kami yang berdosa ini, Tuhan. Engkau menyucikan kami, Tuhan. Supaya kami boleh tinggal bersama-sama dengan Yesus. Boleh melihat Tuhan di dalam segala kebesarannya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami, Tuhan, untuk melangkah dalam hidup kami. Sekeluar dari tempat ini, biarlah langkah kami diarahkan oleh Tuhan sendiri. Supaya langkah yang kami lakukan berkenan kepadamu, menjadi kesukaanmu, Tuhan. Dan kami boleh berbahagia. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaanmu dalam sepanjang hidup kami. Tuhan telah menuntun hidup kami, bahkan Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada kesempatan saat ini kami mau mengembalikan apa yang seharusnya menjadi haknya Tuhan. Karena kami menyadari segala pencapaian yang boleh kami capai, bahkan segala sesuatu yang boleh kami dapatkan, itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pengurus untuk mencukupi kebutuhan di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena Tuhan telah memberkati kami lebih dulu. Maka persembahan kami ini sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya. Amin. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun
kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh bawa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami. Bapak, kami bawa korban persembahan kami kepadamu, biar itu dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan di gerejamu, supaya dapat mengatasinya dan kebutuhan gerejamu dapat terpenuhi. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu ini. Bapak, kami bersyukur untuk Papa, Mama, Ibu dan Bapak yang sudah bekerja buat kami Tuhan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan. Papa Mama diberkati Tuhan. Dan kami anak-anaknya dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Papa Mama di dalam usahanya diberkati oleh Tuhan, kami bisa sekolah, kami boleh belajar, kami boleh berpakaian yang layak. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk anak-anak kami yang sudah berusaha. Mereka berkeluarga, bahkan ada yang belum. Tetapi semua hidup di dalam anugerah-Mu. Tuhan memberkatinya. Apa yang dibutuhkannya Tuhan cukupkan. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka memberikan apa yang menjadi milik-Mu, dikembalikannya kepadamu. Dan memeliharakan keluarganya dengan baik. Dan terima kasih Tuhan. Anak-anak kami ingat kepada kami, orang tuanya. Mereka menyisihkan sesuatu buat kami Tuhan, orang tuanya, supaya kami bisa hidup dengan layak. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami bawa yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Dan yang lain sisa itu Tuhan, kami pakai untuk hidup, dan kami juga memberikan persembahannya kepada Tuhan. Berkati Tuhan akan kami, bagi kami yang sudah memiliki calon hidup, calon teman hidup, dan kami sedang mempersiapkan untuk menikah.
Tolong Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Dan bagi kami yang belum mendapatkan teman hidup, tolong Tuhan, supaya Tuhan menolong kepada kami, supaya kami dapat memilih teman hidup yang tepat, yang Tuhan arahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat kami, yang saat ini Tuhan, kami mengalami defisit pekerjaan yang kami lakukan belum mencukupi kebutuhan kami. Bukakan jalan buat kami Tuhan, supaya kami boleh mencukupkan kebutuhan hidup kami, dan keluarga kami tetap terpelihara. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan buka jalan buat kami. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, supaya kami juga memperoleh pekerjaan yang tepat, yang layak Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk gereja kami Tuhan, untuk semua jemaat yang ada di tempat kami, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di pos-pos P. Tuhan pelihara, Tuhan yang mencukupkan akan kebutuhannya. Di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja seperti ini, kami mohon Tuhan, mampukan untuk anak-anak-Mu bertahan, untuk jemaat tetap bertahan, dan Tuhan memimpin terus, supaya dapat mengatasi hidup dengan pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk masyarakat Indonesia yang saat ini mengalami Tuhan keadaan yang kurang baik. Seluruh negeri berteriak memohon pertolongan-Mu. Mari tolong pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya Tuhan berikan hikmat Tuhan, supaya pemerintah dapat mengelola negeri ini dengan baik dan buka jalan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan juga dengan hati. Kami berdoa Tuhan, tolong supaya keadaan negeri ini normal kembali. Kami hanya bisa berseru kepada-Mu, tolong supaya pemerintah membuka Tuhan channel-channel yang tepat, agar dapat ada bidang usaha yang terbuka, sehingga keadaan ekonomi bangsa dapat tertolong. Dengan memburuknya ekonomi, keamanan juga Tuhan menjadi masalah. Politik dan sosial bergejolak. Mari Tuhan, tolong sebagian ini Tuhan redakan, supaya tidak ada masalah yang sulit. Tolong supaya pemerintah melakukan pengamanan yang baik. Kami percaya Tuhan menolong. Biar dinas sosial mencari jalan dan memberikan ruang kepada mereka yang kekurangan untuk mendapatkan hidup yang layak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat program gereja, biar Tuhan tolong apa yang sedang dipersiapkan, rencana untuk Paskah. Tuhan tolong
supaya ini semua bisa membangkitkan gerejamu, supaya gerejamu bergairah, supaya ada banyak orang dibawa kepada Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat, biar Tuhan juga menjamahnya dan menolongnya, memberinya kesembuhan dan kesegaran dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biar Tuhan menyertai kami. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa tidur.